Musim ini belum juga berakhir, meskipun puji Tuhan sudah ada titik-titik terang yang mulai kita lihat. Sebagai anak Tuhan, saya percaya akan selalu ada hal-hal yang indah yang kita dapat temui di setiap musim. Semuanya kembali tergantung dari cara pandang kita, dari lensa yang kita pakai untuk melihat keadaan di sekitar kita. Yesus katakan di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Kalau mata hati kita baik, maka kita tetap dapat melihat terang meskipun berada di dalam gelap. Tetapi jika mata hati kita jahat, maka kegelapan yang kita temui akan menjadi semakin gelap. Mata hati yang baik kita dapatkan kalau terang Tuhan ada di dalam hati kita. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi sebagai orang percaya Yesus, seharusnya kita tetap dapat melihat yang baik meskipun keadaan di sekitar kita tidak baik. Karena Yesus adalah terang dunia dan Yesus tersebut tinggal di dalam hati kita. Nah, sebelum saya menyampaikan apa yang ada dalam isi hati saya, mari kita hampiri Tuhan dalam doa lebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesetiaan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar kami, tetapi satu hal kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah Allah Immanuel yang bersama dengan kami, dan bersama dengan Tuhan kami bisa melewati semua. Hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, supaya firman Tuhan ini tertanam, bertumbuh dan berbuah banyak dalam kehidupan kami. Biar bukan hanya sekedar informasi yang kami terima, tetapi juga pewahyuan yang sanggup mengubah hidup kami menjadi semakin serupa dengan Yesus. Sehingga kami memuliakan nama-Mu dan hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya katakan, amin. Hari ini saya mau berbagi tentang identitas diri. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering diminta kartu identitas seperti KTP atau paspor atau bahkan PIN. Itu sebabnya KTP kita bawa-bawa, sebab tanpa KTP kita tidak dapat berbuat banyak. Kita tidak bisa buka rekening di bank, kita tidak bisa masuk area perkantoran, tidak bisa naik pesawat, dan tanpa PIN kita tidak bisa mengambil uang kita sendiri di ATM dan lain sebagainya. Nah, kalau tanpa kartu identitas dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa berbuat banyak, maka demikian juga halnya kalau kita tidak mempunyai identitas diri yang benar, maka tidak banyak pencapaian yang dapat kita lakukan. Apa sih itu identitas diri? Identitas diri adalah lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7a katakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Untuk membangun kehidupan yang berarti, yang sesuai dengan untuk apa kita diciptakan oleh Tuhan, maka kita harus mempunyai identitas diri yang benar. Pada kenyataannya, kita semua pernah atau bahkan masih bergumul dengan identitas diri. Kita merasa kecil, kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak layak, tidak pantas, tidak bisa apa-apa, dan lain sebagainya. Itu adalah tanda bahwa kita mempunyai persoalan atau pergumulan dengan identitas diri. Nah, mengapa kita semua bergumul dengan identitas diri? Dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23 firman Tuhan katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa mempunyai sifat, dosa mengurangi nilai dan menyebabkan manusia menjadi kehilangan gambar diri yang sebenarnya seperti pada awalnya Tuhan ciptakan.
Sebab pada awalnya manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dari identitas diri inilah kita mendapatkan yang namanya harga diri, yaitu nilai yang kita letakkan atas diri kita sendiri. Dan nilai yang kita letakkan atas diri kita sendiri menentukan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Jadi kalau kita tidak suka bagaimana kita diperlakukan oleh kebanyakan orang, jangan marah lebih dulu. Lebih baik kita periksa diri dulu. Jangan-jangan memang kita menaruh harga diri yang rendah atas diri kita sendiri, sehingga tidak heran kalau banyak orang memperlakukan kita demikian dan menganggap kita rendah. Biasanya seseorang yang mempunyai harga diri yang rendah akan melihat dirinya sendiri tidak berarti, sehingga tidak banyak kontribusi yang bisa dia lakukan. Kalau kita tidak mempunyai harga diri yang benar dan sehat, maka kita akan kesulitan mengenali arti kehidupan dan juga kesulitan untuk mengenali tujuan hidup atau panggilan. Beberapa orang hebat di Alkitab pun bergumul dengan identitas diri, dan sebelum mereka dapat melakukan rencana Tuhan dalam hidup mereka, Tuhan harus lebih dahulu berurusan dengan identitas diri mereka. Contohnya Musa. Dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai 11 kita bisa baca, dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Dan juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Di sini kita dapati bahwa Tuhan memberitahukan kepada Musa apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di sini sebenarnya Musa juga bisa menemukan alasan mengapa dia hidup, yaitu untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada perbudakan di Mesir. Namun Musa kesulitan untuk mempercayai apa yang Tuhan sudah rencanakan buat hidupnya. Beberapa tahun terakhir ini banyak sekali pelajaran tentang tujuan hidup, ya, the purpose of God. Banyak orang, terutama anak-anak muda, ingin tahu apa sih tujuan hidupnya, karena mereka tidak mau hidup dengan sia-sia. Itu semua baik, tetapi saya harap sekarang saudara semua mengerti bahwa ada yang lebih fundamental daripada mengenali tujuan hidup kita, yaitu mempunyai identitas diri yang benar. Mari kita lihat cara pandang Musa terhadap dirinya sendiri dalam kitab Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai 14. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Kita lihat bagaimana repotnya Tuhan meyakinkan Musa akan kemampuan dirinya sendiri. Musa bahkan berani membantah Tuhan yang menciptakan dia. Ayat yang ke-14, "Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, 'Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya.'" Seolah-olah Tuhan katakan, kalau aku mau,
Bisa saja aku memilih Harun. Aku tahu Harun itu pandai bicara. Tetapi aku mempunyai rencana atas kamu, Musa. Aku mau memakai kamu sebagai pemimpin, bukan Harun. Kita lihat betapa kuatnya identitas diri yang keliru ini melekat pada diri Musa dan menghalangi Tuhan untuk melakukan rencananya. Namun saya senang bahwa Tuhan tidak menyerah dan terus menolong Musa memulihkan gambar dirinya. Itu sebabnya kita perlu mengubah cara kita berpikir tentang siapa kita di hadapan Tuhan, sehingga kita dapat mengenali dan menjalankan rencananya. Sebab percuma saja kalau kita mau mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, tetapi kalau kita belum mempunyai identitas diri yang benar. Karena rencana Tuhan itu selalu besar dan kelihatan seolah-olah berada di luar jangkauan kita. Itu sebabnya dibutuhkan iman untuk dapat menggenapinya. Karena dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu. Kemudian gambar diri atau identitas diri yang salah akan menghalangi kita untuk dapat menikmati janji-janji Tuhan. Contoh yang jelas terjadi ketika bangsa Israel disuruh Tuhan mengutus para pemimpin dari setiap suku untuk mengintai tanah perjanjian. 10 orang pemimpin yang pergi mengintai mempunyai identitas diri yang keliru, yang kemudian menyebabkan mereka mengambil keputusan yang keliru sebagai pemimpin. Seperti yang kita bisa baca dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-33. Mereka katakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami sendiri, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Kata kami melihat diri kami, itulah yang saya maksud dengan identitas diri. Dan mereka melihat diri mereka sendiri seperti belalang. Dan karena mereka melihat diri mereka sendiri seperti belalang, maka orang lain juga melihat dan memperlakukan mereka seperti belalang. Belalang itu binatang yang kecil. Nah, bagi belalang, apa saja yang dia lihat dari sudut pandang dia akan kelihatan besar. Sedangkan raksasa adalah gambaran dari sesuatu yang besar yang dapat mengintimidasi yang lebih kecil. Masalahnya kalau kita mau berurusan dengan raksasa, kita harus berpikir dan bertindak seperti seorang raksasa. Kalau kita mau menjadi besar, kita harus mempunyai cara berpikir yang besar juga. Sedangkan dua pemimpin yang lain mempunyai cara pandang yang berbeda. Dalam kitab Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai ke-8 kita dapati, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita lihat bukan hanya cara pandangnya yang berbeda, namun Yosua dan Kaleb mempunyai otoritas Allah dalam hidup mereka. Dan otoritas Allah itu datang karena cara pandang mereka tentang diri mereka sendiri. Jadi otoritas Tuhan dalam hidup saudara terkait dengan cara pandang saudara tentang diri saudara sendiri. Mari kita lihat salah satu perumpamaan yang terkenal yang Yesus berikan dalam kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai 24. Yang dikenal dengan cerita anak yang terhilang. Dimulai dari ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan.
Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Suatu perumpamaan yang sangat luar biasa. Nah, banyak yang memakai kisah ini untuk menyampaikan khotbah tentang pertobatan. Termasuk juga saya, berkali-kali melakukannya. Namun suatu hari saya membaca kisah ini dengan kacamata yang berbeda. Dan saya mulai menemukan sesuatu yang menarik dalam kisah ini yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ini merupakan kehebatan dari kedalaman firman Tuhan. Saya menemukan bahwa dosa si bungsu ini yang membuat cara pandang dia tentang dirinya sendiri terganggu. Dia mulai memandang dirinya tidak layak lagi menjadi anak bapaknya. Dia mulai berandai-andai sendiri, padahal belum tentu demikian apa yang ada dalam pikiran bapaknya. Memang anak yang terhilang ini mempunyai keinginan untuk berbalik, dia sadar, dia punya keinginan untuk bertobat dan kembali ke rumah bapaknya. Namun cara pandangnya terhadap dirinya sendiri masih keliru. Dan dia memasang target yang rendah untuk hidupnya sendiri. Bayangkan, si bungsu ini keluar dari rumah bapaknya sebagai seorang anak, dan pada saat dia pulang kembali ke rumah bapaknya, dia ingin jadi seorang budak. Kelihatan sekali bahwa identitas dirinya rusak. Dosa membuat dia mengurangi nilai dirinya sendiri. Dia pikir bahwa dia hanya pantas untuk hal-hal yang kecil, dan sama sekali tidak pantas untuk dunia yang besar. Dia pikir dia sudah tidak lagi layak untuk mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang besar dan luar biasa. Identitas dirinya rusak, menyebabkan harga dirinya menjadi rendah. Dan karena harga dirinya rendah, maka dia tidak berani menargetkan hal-hal yang tinggi dalam hidupnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana seseorang yang mempunyai identitas diri seperti ini dapat melakukan perkara besar? Bagaimana seseorang dengan identitas diri yang seperti ini dapat melakukan hal-hal yang gagah berani? Bagaimana seseorang dengan identitas diri yang seperti ini dapat memberikan dampak hidupnya kepada orang lain? Nah, sekarang mari kita ganti sudut pandang. Mari kita lihat kejadian ini dari perspektif sang bapa. Hal pertama yang dilakukan oleh sang bapa pada saat melihat anaknya yang bungsu kembali adalah berlari mendapatkan dia. Bapa menerima kembali anak bungsunya, merangkul dan mencium dia. Nah, mungkin saja anaknya masih dalam keadaan bau, kotor, lusuh. Tetapi bapa tidak peduli. Dia senang anaknya yang hilang, dia dapatkan kembali. Tidak diceritakan bahwa bapaknya menghakimi dia atau mendamprat dia atau menyalahkan serta menuntut pengakuan salah dari anaknya. Malah bapaknya berkata, lekaslah kepada para pegawainya. Pakaikanlah jubah yang terbaik. Pada zaman itu tidak semua orang memakai jubah. Jubah biasanya hanya dipakai oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Seperti para raja, hakim, nabi, dan orang-orang kaya. Jadi dengan memakaikan jubah kepada anak bungsunya berarti bapaknya mengembalikan martabatnya. Pakaikanlah cincin pada jarinya berarti dikembalikan otoritasnya. Pakaikanlah sandal pada kakinya. Sebab ingat, dia pulang ingin jadi budak. Dan budak pada zaman itu tidak memakai alas kaki. Mata sang bapa atau di mata sang bapa terhadap anaknya, kamu layak mendapatkan yang terbaik. Sebab kamu anakku. Kamu pantas menerima otoritas. Karena kamu anakku. Kamu ini tinggi statusnya.
karena kamu ini anakku. Dan pemulihan identitas diri inilah yang seharusnya terjadi setelah seseorang mengalami pertobatan. Sebab kalau seseorang bertobat dan percaya Yesus, namun mereka tidak dipulihkan identitas dirinya, maka mereka hanya akan menargetkan yang rendah dalam hidup mereka. Kalau saudara mau hidup secara berarti, saudara harus memulihkan cara pandang saudara tentang diri saudara sendiri dan disesuaikan dengan cara pandang Bapa, cara pandang Tuhan yang adalah pencipta kita. Identitas kita yang sebenarnya hanya datang dari Bapa kita di surga yang menciptakan kita. Rasul Paulus mengatakan dalam surat Galatia 4 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Ia atau Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima sebagai anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Dan Raja Daud mempunyai pandangan yang jelas tentang dirinya. Dan itu semua dia tuliskan supaya menjadi pewahyuan buat kita juga. Kita bisa baca dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai 16. Engkau menciptakan setiap bagian badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Aku memuji engkau sebab aku sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadarinya. Waktu tulang-tulangku dijadikan, dengan cermat dirangkaikan dalam rahim ibuku, sedang aku tumbuh di sana secara rahasia. Aku tidak tersembunyi bagimu. Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat di dalam bukumu. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Wow, suatu pewahyuan yang luar biasa yang Daud dapatkan tentang kejadiannya, tentang dirinya sendiri. Nah, saya diberitahu bahwa yang menjadi tema besar GBI WTC tahun ini adalah integrity. Dan untuk hidup dalam integritas diperlukan identitas diri yang benar. Mari dengarkan apa kata firman Tuhan tentang kita. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terjemahan bahasa Inggrisnya lebih meyakinkan karena dikatakan, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Kita ini masterpiece-nya Tuhan, produk unggulannya Tuhan. Kalau kita mengerti harga yang sudah dibayarkan untuk menebus kita oleh Tuhan, maka kita akan mempunyai cara pandang yang sama dengan cara Tuhan melihat kita. Maka kita tidak akan cepat menyerah dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Dan kita berani membidik yang lebih tinggi, kita berani mimpi yang lebih besar. Dan hidup kita akan menjadi lebih berarti dan membawa dampak yang positif kepada siapapun yang mengenal kita. Kalau saya dalam keadaan lemah dan perlu dikuatkan imannya, saya selalu berusaha mengingatkan diri saya sendiri tentang siapa saya di dalam Kristus. Dan apa janji-janji Tuhan dalam hidup saya. Saya biasanya akan masuk ke ruangan toilet ya, atau kamar kecil, biasanya karena di kamar saya ada kaca cermin yang besar, dan saya mulai berdiri di depan cermin dan saya akan tunjuk diri saya sendiri, saya akan berkata kepada diri saya sendiri, dan ini kira-kira yang saya katakan, bahwa aku ini ciptaan baru. Tidak ada lagi penghukuman buat aku yang tinggal dalam Kristus. Aku ini diciptakan unik, kejadianku dahsyat dan ajaib. Begitu besar kasih Tuhan, maka Yesus diutus untuk menebus hidupku. Karena aku ini berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi aku. Aku dibeli dengan sangat mahal. Lunas dibayar dengan darah Yesus. Aku bukan kebetulan ada di dunia ini. Tuhan punya rencana yang indah yang mendatangkan damai sejahtera atas hidupku.
Aku mempunyai masa depan yang cerah dalam Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan lain sebagainya. Ini mulai saya katakan kepada diri saya sendiri. Sehingga saya keluar dari ruangan tersebut berbeda. Saya keluar dari ruangan tersebut mempunyai otoritas Allah dalam kehidupan saya. Karena saya kembali mengingatkan diri saya sendiri tentang siapa saya di dalam Dia. Jadi apa yang kita sudah pelajari hari ini? Pertama, identitas diri adalah cara pandang kita tentang diri kita sendiri. Dan dari identitas dirilah kita mendapatkan harga diri. Yang berikutnya, Tuhan harus berurusan dengan identitas diri seseorang sebelum dia dapat menjalankan rencananya atas orang tersebut. Yang ketiga, gambar diri yang salah akan menghalangi kita untuk dapat menikmati janji Tuhan. Yang keempat, pertobatan perlu diikuti dengan pemulihan identitas diri sehingga hidup seseorang dapat menjadi dampak yang besar. Saya berdoa agar sharing saya hari ini memberkati dan menguatkan saudara semua, jemaat GBI WTC yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.